Assalamualaikum, salam kebaikan dan kedamaian. Masih bersama kami Sukamto Sastro Demejo Channel. Kita lanjutkan motivasi dan informasi hari ini. Semoga ada kebaikan. Ya, baik. Di sekitar kita barangkali kita sering membaca doa. Mungkin ada sebuah doa yang oleh Ibnu Abbas diterangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah sebagai berikut doanya. Ya Allah, hamba berlindung dari hilangnya nikmat. Ya, hilangnya nikmat. Dan dari datangnya siksa-Mu ya Allah. Secara tiba-tiba. Dan dari hilangnya kesehatan yang Engkau anugerahkan serta dari segala murka-Mu. Kita memohon kepada Allah. Ya, seperti Rasulullah, yaitu hilangnya nikmat. Mengapa nikmat bisa menjadi hilang? Ketika nikmat itu hilang, maka kebahagiaan mendadak lenyap, pikiran menjadi kacau, hati gundah gulana, air mata meleleh, sedih, bingung. Kenapa? Ya karena nikmat yang Allah berikan sirna, dicabut sama Allah, diambil sama Allah. Maka ketika nikmat itu tiada, itulah awal kesedihan. Kemudian yang kedua, kita memohon sama Allah, semoga tidak ada siksa yang tiba-tiba dari murka Allah. Karena kadang kita tidak sadar. Ya, secara tidak sengaja tangan kita mendolimi orang, secara tidak sengaja lisan kita mendolimi orang, secara tidak sengaja perilaku kita dosa, dusta, siasat jelek, ya, berjamaah di dalam urusan dosa, melakukan siasat kepada Allah. Akhirnya kita menerima bala dari Allah, baru kita sadar dan istighfar, begitu. Ya, kemudian juga memohon sama Allah, ya Allah, mohon untuk diberi kesehatan. Juga hilangnya kesehatan yang diberikan kepada kita. Awak kita, tubuh kita, raga kita yang enak, nyaman, ya. Kemudian kita bisa jalan-jalan santai, tapi mendadak sakit. Kalau sudah sakit, ya Allah, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, hidup pun berguling-guling, seperti tidak ada kesadaran yang indah. Lenyaplah segala kebahagiaan, lenyaplah segala macam keindahan. Nah, bagaimana ini? Ya itu hadapi realita. Mungkin ada rahasia Allah yang kita tidak ngerti. Toh kita ini hanya semata wayang, bosku. Jalani demi kebaikan, jalani demi keberkahan, jalani demi kesolehan. Itu saja. Jadi tidak usah bingung-bingung. Nah, pernah juga Ali bin Husain memanjatkan doa ya di Mina waktu itu. Jadi ini kita ambil dari catatan Ali Imam Abu Bakar bin Abudun ya dalam sebuah bukunya Syukur Membawa Nikmat ya. Baik. Disebutkan Ali bin Husain dalam doanya begini. Ya Allah, telah banyak nikmat yang Engkau anugerahkan kepada aku. Namun sedikit sekali syukur kepadamu ya Allah. Banyak sekali cobaan yang Engkau limpahkan kepadaku ya Allah. Namun sedikit sekali kesabaranku untuk menghadapinya ya Allah. Alangkah sedikitnya rasa syukur kami ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan. Padahal Engkau telah menghentikan nikmat itu kepada aku. Ya, padahal Engkau tidak menghentikan nikmat itu pada kami. Ya Allah, alangkah sedikitnya kesabaranku untuk menghadapi cobaan-Mu. Padahal Engkau tidak pernah meninggalkan diriku. Ya Allah, yang melihat diriku berada dalam dosa-dosa besar, tapi tidak menyiksaku dan tidak pula membuka tabir rahasiaku atau aibku.
Ya Allah, Sang pemilik semua kebaikan yang tidak terputus. Ya Allah, yang mempunyai nikmat yang tidak pernah berubah. Limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya. Ampunilah kami dan berilah kami rahmat-Mu. Nah, ini salah satu doa Ali bin Husain, ya, mencoba muhasabah. Betapa nikmat tidak disyukuri, betapa kesehatan disia-siakan, betapa masa muda ditiadakan, ditinggalkan, diganti dengan hahaha. Sementara di depan kita akan menghadapi hisabnya Allah. Kita menghadapi dinamika yang kita tidak ngerti sepak terjangnya. Maka kita jangan lupa terus memohon sama Allah diberi kebaikan dan keberkahan. Ya. Bahkan di dalam saat kita misalnya mengenakan baju baru misalnya, maka kita pun harus berdoa. Ya. Zaid bin Abdullah Azza, ya, pernah menyatakan ia mendengar Muawiyah bin Gurah berkata, barang siapa yang memakai pakaian baru dan membaca Bismillah walhamdulillah, maka diampuni segala dosanya. Dan barang siapa yang apabila makan juga membaca Bismillah walhamdulillah, maka dosanya pun diampuni. Demikian juga apabila minum yang baca doa seperti di atas, Bismillah walhamdulillah, maka dosanya pun telah diampuni. Jadi betapa sederhana hidup itu. Betapa Allah telah memberikan kenikmatan yang dahsyat bagi diri kita, bagi seseorang. Tapi kadangkala kita menyia-nyiakan. Kita tidak bersyukur kepada beliau. Kita, ya semoga semuanya sehat-sehat saja. Baik, maka jangan pernah kita, maaf ya, di dunia ini hanya sekedar tanpa planning, hanya sekedar tanpa perencanaan. Padahal hidup itu harus ada perencanaan kalau ingin sukses. Kalau tidak ingin perencanaan ya sudah, pasti berantakan. Nah, maka sekali lagi kita memohon sama Allah. Kenapa kita harus membaca Alhamdulillah? Ya, Jalar bin Muhammad menceritakan bahwa ayahnya telah kehilangan kudanya. Ia mengucapkan janji, seandainya Allah mengembalikan kuda saya, maka saya akan memujinya dengan puji-pujian yang ia ridho. Ya, tidak berapa lama kemudian kuda itu telah ditemukan lengkap dengan pelananya dan tali kendalinya. Ia pun menunggangi kuda yang baru saja ditemukan itu sambil menengadahkan ke langit berucap Alhamdulillah. Hanya kata itulah yang keluar dari mulutnya. Maka orang-orang pun bertanya, mengapa ia hanya mengucapkan kata sepele itu? Adakah saya meninggalkan sesuatu selain dari itu? Ya, saya jadikan Alhamdulillah, segala pujian keseluruhan kepada Allah. Jadi itu yang saya katakan, perlulah selalu bersyukur kehadirat Allah, apapun kondisinya. Jadi kalau doanya Abu Bakar As-Siddiq adalah begini, hamba mohon kepadamu ya Allah, kesempurnaan nikmat di dalam segala hal, serta syukur atas nikmat itu sehingga engkau ridho. Maka mudahkanlah semua kebaikan tanpa kesukaran. Ya, kami ulangi, mudahkanlah semua kebaikan tanpa kesukaran. Ya, apapun pada semua hal mengandung kebaikan secara keseluruhan. Jadi saya katakan bahwa sudahlah jalani kehidupan ini. Semua toh akan berjalan sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Kita tidak bisa melawan dengan ketentuan Tuhan. Artinya ya sudahlah, berjalan baik-baik saja, apapun situasinya nanti dikondisikan baik. Nah, sekali lagi doa harus dibaca. Misalnya doa Alhamdulillah, gampang. Doa sederhana saja sehingga nanti menjadi solusi bagi anak-anak. Begitu. Baik, apakah syukur itu mudah atau sulit? Ya, bagi kami syukur itu mudah.
Kalau itu sulit karena orang tersebut belum mengaplikasikannya, ya, gitu. Baik, terus doa agar dianugerahi kesehatan kayak apa ya? Nah, mungkin di salah satu doanya, ya. Wahai Abbas, paman Nabi, perbanyaklah doa dengan, ya, afiat. Wahai Abbas, paman Nabi, perbanyaklah doa dengan afiat kesehatan. Selanjutnya Rasulullah menyuruh untuk berdoa sebagai berikut. Ya Allah, hamba bermohon, ya, hamba bermohon, ya. Ya, jadi yang dimaksud di afiat adalah kesehatan jasmani dan rohani, gitu ya. Dalam berhal ini Abu Hurairah menuturkan bahwa suatu saat Abu Bakar Siddiq berdiri di atas mimbar sambil berkata, kalian sudah mengetahui ucapan Rasulullah ketika berada di atas mimbar? Maka Abu Bakar mengulangi pertanyaannya Nabi berkali-kali sambil meneteskan air matanya. Beliau berkata, sesungguhnya manusia tidak dikaruniai sesuatu yang lebih utama daripada ampunan dan afiat. Maka memohonlah kepada Allah. Jadi, ya, kesehatan, menu-menu sehat, ya. Semoga kita dalam kebaikan dan keberkahan. Memang ya nggak gampang, ya. Ya, ada unen-unen, ya, saatnya diluwaki. Baik, itu kawan. Jadi jangan lupa kita terus bersyukur kepada Allah. Apapun keputusan beliau, kita jalankan saja, ya. Jadi dengan banyak faktor tadi sebenarnya, ya, doa tengah malam, doa Rasulullah, ya. Dengan syukur nikmat akan berlanjut secara teratur, ya. Sa'id bin Nasir mengatakan bahwa ia mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata, ikatlah nikmat itu dengan syukur kepada Allah, gitu. Jadi harapan kita terus bersyukur kehadirat Allah, diberi kemudahan dan kebaikan. Sekali lagi semoga jadi catatan kecil permenungan kita, manfaat di dunia wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum.